Muhammad Arif Rahman CLCMA dari akan masuk kita semua dan video ini menjadi pembicara tetap atau komisi Mutiara di Permata MM Permata FM. Kalau dengan mau mengikuti kajian bersama beliau bisa radio Permata FM. Pas sekali kepada senyatanya kita di SMP Permata Bunda. Semoga kita bisa mengikuti apa yang disampaikan beliau, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama dan utama marilah tidak henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat itu Allah mudahkan kita langkah kita menuju ke rumah Allah ini melaksanakan ibadah dan juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menambah pengetahuan tentang agama kita dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang diberikan kepada kami, insyaallah kami akan sampaikan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi disampaikan oleh beliau Pak Haji Jadi, kalau di Permata FM itu setiap Ahad ketiga kalau enggak kedua itu sudah hadis arba'in. Itu sudah setengah. Kemudian di Masjid Istiqomah ini dan Nurul Ulum itu hadis, tetapi hadis yang ingin saya sampaikan ini sesuai dengan sistematika yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi itu seorang pendidik, maka ketika beliau menyampaikan sabdanya itu beliau sampaikan agar mudah diingat itu dengan angka-angka. 2 orang, 2 kelompok, 2 kriteria. Nah, ini saya akan sampaikan seperti itu. Nah, ini pengelompokan 2 dulu. Ini ada 2 hasad, besoknya ada 2 kekufuran, besoknya 2 apa lagi, habis yang 2 kemudian 3 golongan manusia, kemudian 3 habis 4 dan seterusnya. Nah, insyaallah akan seperti itu. Kemudian pada kesempatan yang pertama ini saya akan sampaikan
salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dari dua kelompok orang yang terkait dengan masalah hasad. Dan nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan bacakan hadisnya, kemudian artikan, kemudian kami cantumkan juga derajat hadis itu. Hadisnya sahih ya, kemudian kita sampaikan sahih. Kalaupun itu hadis dhaif, nanti juga akan tertulis di takhrij hadisnya, hadis itu dhaif. Nah, kenapa kemudian dhaif juga disampaikan? Karena para ulama itu juga menyampaikan hadis dhaif boleh disampaikan dalam kategori tertentu. Tidak semuanya, kecuali memang hadis itu maudhu', hadis itu palsu. Nah, nanti yang mungkin sekali-kali akan kami sampaikan juga hadis palsu. Hadis palsu yang beredar di masyarakat itu juga ada. Nah, maka Quran jelas, hadis itu juga seperti itu. Kita harus jujur dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih ya kita sampaikan sahih, hasan ya kemudian sampaikan hasan, kemudian dhaif juga seperti itu. Nah, sehingga di dalam beribadah misalnya kita juga akan semakin mantap di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik panjenengan sudah membawa fotokopian. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnataini rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hadis yang kedua, wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnataini rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang artinya, ini saya artikan semuanya dulu, baru nanti secara satu persatu. Dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi Ibnu Mas'ud, kalau dikatakan Ibnu Mas'ud berarti Abdullah bin Mas'ud. Kalau Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar. Nah, kalau di Madinah itu ada 4 Abdullah, Ubadalah al-Arba'ah. Ada 4 Abdullah yang masih muda semua, tapi menjadi rujukan para sahabat. Nah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan kemudian Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Keempat sahabat muda ini punya keistimewaan masing-masing. Abdullah bin Abbas itu dalam tafsir Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dalam bacaan Qur'annya. Kalau panjenengan mungkin pernah mendengar bahwasanya satu huruf itu 10 kali lipat pahalanya. Saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kata Rasulullah, alif lam mim itu tidak satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan satu huruf itu, satu kebaikan itu berlipat 10 kali. Artinya kalau panjenengan baca Quran hanya membaca alif lam mim, sudah dapat 30 kebaikan. Itu. Tapi masa cuma alif lam mim kan masih terus. Cuma kalau panjenengan baca selesai satu halaman jangan dihitung hurufnya. 1 2 dapat 50 kali 10 alhamdulillah pahala saya banyak gitu. Ya. Itu kemudian radhiyallahu anhu qala
dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan padanya harta, lalu ia menginfakkannya di jalan kebenaran. Dan yang kedua, dan seseorang yang Allah berikan hikmah, kemudian dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua hampir sama, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Kenapa kemudian kalau dalam di atas itu Ani bin Umar radhiyallahu anhuma? Karena bapaknya Abdullah itu Umar bin Khattab. Kedua-duanya sahabat, maka radhiyallahu anhuma. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan padanya Al-Quran, lalu dia melaksanakannya di waktu malam dan siang. Dan yang kedua, seseorang yang Allah karuniai harta, lalu dia menginfakkannya di waktu malam dan siang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dalam kitab Sahih, bisa panjenengan baca di situ, dan Imam Muslim juga dalam kitab Sahihnya. Bisa dibaca kitabnya apa, babnya apa, nomornya apa, ada di situ. Nah, sekarang penjelasannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sabdanya ini Rasulullah menyampaikan begini, la hasada, tidak ada hasad. Dalam bahasa Arab, la-nya itu la nafiyatul lil jinsi. Artinya la yang menafikan seluruh jenis hasad. Artinya hasad itu pada dasarnya tidak boleh sama sekali. Sebagaimana kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Maka kalau la nafiyatul lil jinsi, setelah la pasti ada illa. Maka di sini la ilaha, tidak ada Tuhan. Artinya apa? Ketika kita bersaksi la ilaha, tidak ada Tuhan, seluruh yang namanya Tuhan sesembahan harus kita hilangkan dalam keyakinan kita. Baru kemudian diisbat, kecuali illa Allah. Sama dengan di sini, la hasada, tidak ada hasad. Bentuk apapun hasad, dengki kepada orang itu jelek. Nah, penjelasannya pada hikmah yang pertama itu, hasad perbuatan tercela dan terlarang, haram. Nah, bahkan di dalam sabdanya ini yang di bawah hadis riwayat Abu Dawud, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hati-hati kalian dengan perbuatan hasad, karena hasad itu memakan kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi kebaikan yang kita lakukan berapapun banyaknya, kalau masih ada hasad, di akhirat nanti kebaikan kita ini diambil. Sebagaimana diibaratkan oleh Nabi, sebagaimana api memakan kayu bakar, ya habis. Nah, kalau kebaikan kita kemudian lebih sedikit atau sama dengan jumlah hasad kita, bakbu itu rugi, kan gitu. Nama kalau pedagang tahu ya. Jadi kalau lebih banyak kebaikannya, masih ada sisa dikit. Harusnya dapat surganya itu di dalam, karena tinggal dikit dapatnya di emperan. Nah, cuma non sewu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita begini, nggak apa-apalah emperan surga, sing penting surga. Itu seharusnya nggak boleh. Namanya minta itu, kita anak-anak diajarkan capailah cita-cita setinggi langit. Maka surga juga sama, harus kita minta sama Allah surga yang paling tinggi, gak boleh kemudian emperannya. Iya kalau kemudian alhamdulillah dapat emperannya Pak.
Kalau tiba-tiba kan nauzubillah min zalik gitu. Kan seperti itu. Maka di sini Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan, la hasada. Tidak ada hasad, dilarang, tidak boleh. Kecuali illa fitnataini. Kecuali dalam dua perkara. Nah, itu. Kecuali dalam dua perkara. Maka Imam Bukhari meletakkan bab ini bukan pada bab hasad, tetapi pada bab ghibtah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada hasad, ada ghibtah. Kalau hasad, dengki kepada orang lain, kemudian kedengkiannya ini kemudian menimbulkan reaksi keinginan kita untuk mencelakai orang yang kita dengki agar yang dia dapatkan itu hilang. Oh, si A, Masya Allah mobilnya ganti, besok tambah lagi, rumahnya makin besar. Wah, titenono, kapan-kapan ini mesti nggak halal ini. Kemudian pingin dicelakai, apakah rumahnya nanti seperti apa? Bahkan dalam dunia masalah jabatan juga sama. Orang naik, banyak orang dengki. Kenapa dia naik? Baru masuk berapa bulan, pangkatnya berapa, kok sudah kemudian diangkat? Iya, ngalahin yang senior misalnya. Nah, itu akhirnya orang gimana caranya dia kemudian turun lagi. Nah, itu yang namanya hasad. Nah, tetapi ada dengki, tidak senang iri dengan orang lain, tetapi tidak menimbulkan perbuatan buruk. Wah, si fulan ini Masya Allah seperti ini. Tetapi kemudian sebaliknya menimbulkan atau memotivasi dirinya untuk seperti orang itu, maka ini yang dibolehkan. Oh, si fulan sugehe luar biasa, infaknya banyak. Itu. Si fulan punya ilmu pingpong misalnya, dibagi ilmunya. Pinter nyemes ya harus diajarkan yang lain nyemes, jangan kemudian disimpan sendiri. Orang lain nggak bisa nyemes. Seperti itu, Pak. Dan mohon maaf, ini berlaku dalam bentuk apapun. Nah, ya. La hasada kecuali dua hal. Dua hal itu apa? Rasulullah SAW kemudian melanjutkan. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Seseorang yang Allah beri harta. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta dan yang semisalnya yang terkait dengan harta. Ya harta, ya jabatan, ya kedudukan. Kalau punya usaha itu kemudian usahanya yang meningkat. Nah, seperti itu. Kemudian dengan hartanya ini fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dengan hartanya itu kemudian hartanya itu dikeluarkan, dihabiskan untuk kebenaran. Jadi dikeluarkan untuk kebenaran, untuk kebaikan. Kebaikan apapun. Apakah terkait dengan masalah diniyah agama, ataukah kemudian di masyarakat dan lain sebagainya. Dia lomo. Dia dermawan. Kemudian kalau infak sedekah tidak nunggu Ramadan misalnya. Ramadan jor-joran, habis Ramadan nggak keluarin. Maka ada istilah begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik tidak terus tidak baik. Tidak baik tidak terus lebih baik daripada baik tidak terus. Jadi kalau kita ingin mengukur sejauh mana kebaikan kita itu dengan itu, Pak. Baik tidak terus tidak baik. Tetapi tidak baik tidak terus lebih baik daripada baik tidak terus. Ramadan tadi infaknya Masya Allah banyak, baik. Tapi kalau tidak dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya ya tidak baik. Nah, siapa yang menjamin usia kita sampai Ramadan yang akan datang?
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perkara itu adwamuha wa in qalla. Yang terus-menerus, yang dawam, yang istiqomah, sama dengan nama masjid ini, tetapi terus. Daripada kemudian banyak, tapi kemudian sekali. Kita infak setiap hari 1.000 atau 500, tapi setiap hari rutin, atau infak beras berapapun jumlahnya rutin, itu lebih baik daripada kemudian 1 kuintal sekali. Besok-besok ada yang minta proposal meneh. Ada yang minta lagi gitu, Pak. Maka terkait dengan masalah ini juga Allah Subhanahu wa taala banyak sampaikan dalam Quran. Menarik, Pak. Masalah harta ini juga Allah sampaikan dalam Quran itu banyak. Kalau sudah memberi jangan menyakiti misalnya. Kalau sudah memberi jangan ngungkit-ngungkit. Ya sudah, beri, selesai. Kalau memberi menyakiti hilang. Memberi kemudian ngungkit ya hilang. Seperti itu. Lanjut. Fasallatuhu ala halakatihi fil haq. Dia keluarkan hartanya itu untuk kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu. Nah, itu yang pertama. Kalaupun kemudian itu jabatan yang sudah Allah berikan kepada dirinya, itu dipakai untuk kebaikan. Ya, kesempatan misalnya menjadi kepala, menjadi pimpinan, kalau kemudian dipakai untuk kebaikan, Masya Allah itu pahala yang mengalir yang luar biasa. Maka kalau pernah mendengar hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang di akhirat nanti akan mendapatkan naungan dari Allah. Yang pertama itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itu yang pertama. Itu bisa diartikan bentuk apapun pemimpinnya, tidak harus presiden, tidak harus ketua MPR, ketua DPR, Pak Lurah, ketua takmir, Pak RW, Pak RT, masuk dalam itu. Kemudian yang paling kecil adalah kepala keluarga. Kalau dia adil, masuk dalam golongan itu. Nah, ini implikasi dari yang pertama harta dan yang semisal. Maka non saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada tetangga kita, saudara kita yang masuk kriteria ini, monggo kita iri. Masya Allah, Pak, itu kalau yang namanya sedekah, yang namanya infak itu enggak hitung-hitungan, terus saja. Dan tidak ada yang dikeluarkan itu kemudian akan menjadikan kita ini kemudian miskin. Zakat, infak, sedekah itu tidak akan memiskinkan orang. Bahkan dalam Al-Quran itu digambarkan orang dicabut nyawanya, kalaupun dia ingin kembali ke dunia, yang paling dia sesali karena dia tidak bisa infak ketika hidupnya. Nah, itu. Kalau dikasih kesempatan lagi. Jadi kalau dikasih kesempatan, karena apa? Kebahagiaan itu, non saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebahagiaan itu bukan di saat kita menerima. Kebahagiaan itu ternyata di saat kita memberi. Itu Masya Allah luar biasa. Nah, maka monggo dirasakan ketika kita memberi itu apa yang kita rasakan dalam hati kita. Meskipun ketika memberi itu juga hati-hati, ada orang atau tidak. Itu. Pas ada orang yang keluar merah, Pak. Ketika nggak ada orang, malah dinding sana. Itu. Jadi harus hati-hati dengan masalah seperti ini juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita pantas untuk iri, yang dibolehkan itu rajulun atahullahu hikmatan. Seseorang yang Allah berikan hikmah. Hikmah itu apa?
Rasulullah menyampaikan al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu adalah kebijaksanaan atau sesuatu yang hilang milik orang yang beriman. Dimanapun dia mendapatkan pelajaran kehidupan, maka dia berhak untuk itu. Di antaranya hikmah yang paling tinggi adalah Quran. Ini sekaligus menjelaskan hadis yang kedua. Hadis yang kedua kan bukan hikmah tapi Quran. Maka kalau ada orang diberikan hikmah, bijaksana, ilmunya banyak, kemudian Qur'annya baik, maka kita pantas iri. Masya Allah, Bapak itu rutin membaca Al-Quran, khatam tidak hanya ketika Ramadan. Masya Allah, meskipun sudah sepuh, semangatnya untuk ngaji, untuk belajar luar biasa. Karena Rasulullah menyampaikan, nah ini motivasi Pak. Rasulullah menyampaikan orang yang bisa membaca Quran, kemudian membaca Quran, pahalanya 1. Pahala membaca nggih, bukan pahala yang dibaca. Kalau pahala yang dibaca sebanyak ayat yang kita baca. Dan itu kata Rasulullah, kedudukan kita di surga nanti sesuai dengan sejauh mana ayat yang kita baca. Tapi sejauh mana itu sebanyak mungkin. Bukan kemudian karena pingin jauh yang kita baca Al-Falaq sama An-Nas itu kan juz 30 yang paling akhir. Bukan seperti itu, tapi sebanyak mana yang kita baca. Nah, itu pahala bacaan, tapi pahala kita membaca 1. Tetapi orang yang belum bisa membaca berusaha untuk membaca Al-Quran meskipun terbata-bata dan penuh kesulitan, pahalanya 2. Pahala membacanya dan pahala usahanya tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo yang belum bisa baca Quran, monggo belajar lagi membaca Al-Quran. Wes tuwa ra iso. Kata siapa Pak? Saya itu pernah dulu ngekos sama teman saya itu usianya sudah lebih 40 tahun, hampir 50. Belum bisa baca Quran. Dalam waktu setahun, bukan sekedar melampaui bisa baca Quran, tapi hafalannya sudah banyak dia daripada saya. Setahun Pak. Nah, itu. Maka ijaz, kemukjizatan Al-Quran itu di situ. Siapa yang berusaha, dia akan mendapatkannya. Itu. Ya, di sini kita lanjutkan. Iri yang kedua yang dibolehkan, kita pada orang yang Allah berikan hikmah atau Allah berikan Al-Quran, kemudian dipakai hikmah dan Quran itu. Ya Quran, bisa baca Quran ya dibaca, kemudian menasehati dengan Quran itu. Ketika dia seorang yang diberikan ilmu, kemudian dia bermanfaat dengan ilmunya, dan kemudian di sini wa yu'allimuha, dan mengajarkannya, maka kita pantas iri. Maka tadi saya sampaikan, bentuknya apapun, kalau kemudian dikatakan ilmu, jangan kemudian konotasi kita ilmu agama. Kalau seperti itu yang dapat pahala paling banyak hanya ustadz. Ustadz itu konotasinya orang yang pintar ilmu agama tok. Padahal kita semua punya ilmu dengan kapasitas kita masing-masing. Ibu-ibu punya ilmu memasak, jangan pelit sama mantunya misalnya. Nah, itu. Atau sama anak perempuannya. Ini ilmu pengobatan. Nah, yang bisa ilmu pengobatan, dia berikan itu. Apapun bentuknya. Maka kita sering mendengar kenapa orang yang mengajarkan ilmu itu kemudian pahalanya terus-menerus. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu
illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal, seluruh amalnya terputus kecuali 3. Salah satunya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, Pak. Dan ini berlaku dalam ilmu apapun. Panjenengan belajar itu seluruh makhluk bertasbih pada panjenengan. Mengajarkan tambah lagi. Itu. Nah, mengajarkan itu tambah lagi. Maka di sini kalau dalam hadis ini yang pertama fahuwa yaqdi biha, memutuskan dengannya. Kalau tahu kebenaran kemudian ada permasalahan, ya putuskan dengan kebenaran itu. Maka disinilah beratnya seorang hakim. Hati-hati kalau menjadi hakim resmi yang dia menjabat sebagai seorang hakim yang tidak resmi, misalnya diri kita ada orang yang berselisih, mana kemudian kita harus putuskan. Mana yang benar yang harus disampaikan ya kebenaran. Nah, itu beratnya seorang hakim di situ. Dia benar akan mendapatkan pahala itu akan membawa dia ke surga. Ketika salah, terperosok, kepleset, ya ujung-ujungnya nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini yang bisa kita ambil pelajaran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendorong kita bermanfaat di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Maka kalau dalam Quran itu Quran yang 30 juz itu yang terkait dengan ayat-ayat yang terkait dengan masalah hukum tidak sampai sepertiganya hukum, tetapi berkaitan dengan masalah kemasyarakatan banyak sekali. Karena dalam kehidupan kita bermasyarakat itu ininya banyak. Kita menyatukan banyak sifat, sikap. Kalau tidak disikapi dengan positif, ya susah. Maka Rasulullah di sini mendorong kita untuk selalu berpikir positif. Ada saudara kita yang bisa beribadah dengan baik, mari kita iri. Semoga kita bisa mencontoh. Yang mempunyai apapun bentuk kebaikannya, kita iri, kemudian agar kita bisa mencontoh. Maka dengan demikian masyarakat itu akan semakin naik nilainya akan semakin naik. Kalau kemudian selalu berpikir negatif, luar biasa, Pak. Dan mohon maaf, media sosial kita ini mengkerucut, mendorong kita untuk berpecah belah. Kalau kemudian kita tidak sadar dengan informasi yang kita dapatkan, pecah belah, Pak, kita, Pak. Nah, betul, pecah belah. Nggak ada pemilu aja ramenya seperti ini. Apalagi mendekati pemilu. Luar biasa. Nah, maka masjid inilah yang kemudian menyatukan kita. Seperbedaan apapun, begitu masuk masjid harus ikut imam. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan itu dan berusaha untuk mengamalkannya, saling menasihati. Tidak ada yang paling baik di antara kita kecuali dengan takwanya. Kami rasa itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya selainnya bisa panjenengan baca di tulisan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, memberkahi kehidupan kita untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo waktu yang masih ada, tidak harus panjenengan tanya, kalau ada tambahan silahkan, kemudian sharing juga diperbolehkan. Kalau ada yang bertanya, kehidupan masyarakat
Ya. Ya. Nggih. Ya. Oh, iya. Oh, iya. Itu ya. Ya, poin 4 yang meniru ini. Seseorang yang tidak dikaruniai harta ini. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada halaman yang kedua nomor 5 poin 4 itu ada hadis, tidak saya tulis Arabnya karena cukup panjang. Hadis riwayat Tirmidzi, kedudukan hadisnya itu hasan sahih. Di dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan ada 4 kelompok manusia. Yang pertama, Allah berikan ilmu dan harta. Hartanya punya, ilmunya punya. Hartanya itu kemudian dengan ilmunya dipakai untuk beribadah kepada Allah, menyambung silaturahim, dan kemudian hak-hak Allah dipenuhi. Maka ini kedudukan yang paling baik. Kelompok kedua, tidak diberikan harta, tetapi diberikan ilmu. Kemudian dia berniat, seandainya saya diberikan harta sebagaimana si fulan yang nomor pertama, saya juga akan seperti itu. Karena dia tahu ilmunya. Oh, ternyata ilmu masuk surga itu dengan silaturahim, dengan ibadah, dengan sedekah, nah, seperti itu. Itu yang nomor 2. Maka dengan niatnya itu, keinginannya itu, dia dapat pahala yang sama. Pahala ini ya Pak, pahala melakukannya, bukan kemudian pahala perbuatannya. Jadi kalau maksudnya begini, kalau seperti itu mending berangan-angan aja, niat tok gitu. Tidak seperti itu, tapi keinginannya itu, niatnya ini mempunyai nilai. Yang ketiga, orang yang diberikan harta tapi tidak punya ilmu. Diberikan harta tadi tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu dalam artian tidak dipakai untuk ibadah, tidak dipakai untuk silaturahim, hak-hak Allah tidak dipenuhi. Ya tidak sedekah, dia pelit. Kemudian dengan hidup di masyarakat menyendiri. Nah, ini seburuk-buruk manusia. Karena nikmat yang Allah berikan banyak, bahkan kemudian mungkin usianya juga panjang. Nah, itu. Nah, kemudian yang keempat, nah ini sebenarnya kacau ini yang keempat. Harta nggak punya, ilmunya nggak ada. Nah, tetapi keinginannya bukan keinginan untuk orang yang pertama. Dia pingin, wah luar biasa duitnya akeh. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya punya, saya akan bangun rumah, saya akan seperti ini. Tapi keinginannya bukan keinginan ukhrawi, keinginannya cenderung duniawi dan kemudian untuk dia sendiri. Maka orang yang seperti ini dengan angan-angannya yang seperti itu, dia mempunyai dosa yang sama. Tetapi karena dia tidak melakukan, samanya itu dalam perbuatannya Pak Har, bukan kemudian sama dengan orang yang nomor 3. Kalau nomor 3 itu kan dia perbuatannya buruk, kemudian berlipat-lipat, seperti itu. Nah, kalau kemarin di Nurul Ulum pertanyaannya, apa orang yang mempunyai niat buruk sudah dihitung dosa? Nah, itu. Jadi ketika kita hanya mempunyai niat tetapi bukan angan-angan yang berlebihan, belum terhitung dosa. Tetapi kalau sudah menjadi angan-angan, setiap hari yang difikirkan itu, nauzubillahi min dzalik, kita masuk dalam dosa angan-angan itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ada ilmu yang diberikan kita semuanya bisa menjaga diri kita untuk mempergunakan apa yang kita miliki, gunakan manakala kita dikasih harta, ya harta kita pergunakan bagaimana cara kita menggunakan hak-hak Allah, hak-hak Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita beribadah untuk makhluk-makhluk Allah. Jadi apabila kita dikasih ilmu atau pengetahuan apapun, bagaimana supaya pengetahuan itu bisa kita tulari, bisa kita sebarkan kepada orang lain, dan ilmu itu bisa mendekatkan kepada Allah. Intinya
kehidupan sapa yo ngene gambaran duwe ilmu aku juga diarahkan wis pokoke ikut orang sing golongan pertama tadi. Ya. Sing duwe ilmu ya orang sing lomo ya. Terus ngikut aja insyaallah gitu. Ya, jadi ya maksudnya ikut ya intinya ya ikut belajar orang ngaji itu ya ikut ngaji ngoten lho. Akhirnya kan kedungan, upama ngaji gini kok ono dungan panganan itu makan kan itu. Ngoten. Insyaallah